Punya tuntutan gak kepada Allah? Bang Dik, banyak. Itu tanda orang gak kenal Allah. Allah tahu gak hajat kita? Dan Allah, sebelum kita mengenal hajat kita, Allah sudah menyediakan hajat itu. Maka bedakan hajat dengan angan-angan. Ini yang jomblo-jomblo, berhajat nikah atau berangan-angan nikah, itu beda. Ada orang bekerja, dia ingin kaya, dia hajat kaya atau dia berangan-angan kaya, itu lain. Saya perlu motor, saya perlu mobil, dengan saya berangan-angan ingin punya motor dan mobil, itu beda. Yang menyiksa itu angan-angan. Saya perlu ngajar melalui online, dengan saya ingin viral, itu beda. Karena sahabat kita, saudara-saudara kita tidak mungkin semua hadir malam ini, maka sudah menjadi keniscayaan, keharusan, kewajiban kita membuka kajian online. Bukan kita ingin terkenal melalui kajian online. Bang Dik ini sudah pernah terkenal, puncak terkenalnya, maka dia nggak perlu. Dia sudah beres dengan masalah popularitas, insya Allah nih Bang Dik ya. Nggak tahu kalau di samping aneh ini masih jomblo soalnya. Ya. Itu beda. Itu dua hal yang beda. Maka ustadz, kiai yang ingin viral melalui sosial media, dengan angan-angannya, dia tersiksa kalau ada ustadz baru muncul terkenal. Wah, saingan baru nih. Sama kayak artis, muncul artis baru. Kayak musisi, muncul musisi baru. Kayak penyanyi, muncul penyanyi baru. Apalah bedanya? Ustadz masa terganggu karena ada ustadz baru, karena dia berangan-angan terkenal. Beda. Ada orang yang menjadikan sosial media hanya alat untuk memperkenalkan Allah, bukan untuk memperkenalkan diri. Itu yang disebut di dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah orang yang kata-katanya lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada dirinya. Jadi ini yang mesti kita luruskan, dan mohon saudara-saudara yang berkhidmat di Ribat saling mengingatkan kepada teman-temannya bahwa kita bukan pengen syuhrah, popularitas, kita tidak ingin viral-viralan, tapi kita sedang ingin mempopulerkan kajian-kajian kerohanian untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu perintah dari guru-guru mulia, yang perintahnya berasal dari Sang Maha Guru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ayatnya di Quran? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah. Kalau ketahui berarti ilmuilah. Carilah ilmu mengenai bahwasannya la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah, ya. Mesti dicari ilmu itu. Oke. Nah, talabuka minhu, engkau menuntut Allah, tuntutanmu kepada Allah, tanda engkau menuduhnya tidak menjamin hidupmu. Masih punya tuntutan kepada Allah? Masih banyak? Malam ini harus berubah loh ya. Jangan banyak tuntutan. Bahkan jangan, kalau perlu tidak ada tuntutan kepada Allah. Karena orang yang menuntut kepada Allah berarti dia sedang mendemo Allah, dan dia berprasangka buruk kepada Allah. Orang yang berprasangka buruk itu dia sedang melakukan salah satu dosa batin, yaitu su'udzan billah, berburuk sangka kepada Allah. Itu rukun imannya dapat rusak. Rukun iman pertamanya rusak. Na'udzubillah min, batal tidak, rusak dia. Kalau rusak, kita punya kendaraan tidak dapat jalan. Iman itu
energi yang ada di dalam kendaraan rohani. Jika ini rusak, bagaimana rohaninya mau jalan? Maka banyak rohani orang stagnan, tidak bergerak sama sekali. Talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Apa terjemahannya di situ? Desakanmu mendesak Allah supaya mengijabah segera. Ya Allah, tolong segera gitu ya. Itu tanda kita gaib, tidak hadir hati kepada Allah. Allah itu mengijabah, menjawab setiap doa, namun jawaban itu baru direalisasikan tergantung ilmunya, bukan ilmu kita. Sesuai kebaikan menurutnya, bukan kebaikan menurut kita. Sesuai kemauannya, bukan kemauan kita. Maka kalau saya doa, ya Allah berhentikan hujan, itu bukan karena keinginan saya hujannya berhenti, tapi karena Allah berkenan. Jadi kalau ada orang belagu mengatakan saya doa, saya tunjuk langit berhenti, hebat bener ente, ya. Yang boleh begitu hanya Rasulullah SAW atau orang yang fana fi Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, ya ayat Tuhan Syams, saya matahari, tahan sebentar, Sayyidina Ali sedang sholat. Boleh. Makanya Syekh Ali Jum'ah dalam Hizib Bahar menambahkan, ya, kama sakharta syamsa wal qamar li Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, tundukkan matahari dan rembulan kepada kami sebagaimana Engkau tundukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Udah mendesak Allah, kecewa. Saya ini coba bertuhan kepada Allah, ternyata Allah ini tidak ada. Ngomongnya begitu. Kenapa? Aku mohon sesuatu dan permohonanku tidak diberi. Ketika orang tua tidak memberi suatu permohonan anak, apakah orang tuanya tiada? Bang Dik masih orang tua tuh, masih punya anak. Apakah semua keinginan anak dikasih? Kalau ketika tidak dikasih, apakah Bang Dik tiada? Maka orang-orang yang ateis mengatakan Allah itu tidak ada, saya minta kok, dia nggak jawab. Itu orang jahilun murakkab. Kejahilannya sangat terstruktur dan sulit sekali untuk meluruskan orang-orang begini, ya. Nauzubillah min dzalik. Karena dia sudah putus asa, maka dia mencari selain Allah. Engkau punya tuntutan kepada selainnya, tanda engkau tidak tahu malu. Karena selama ini hidupmu dijamin Allah, sekarang engkau mencari tempat mengadu kepada selain Allah. Itu sebabnya ngadu kepada dukun, ngadu ke kuburan. Kita ziarah kubur bukan ngadu ke kubur loh, ya. Kita ke kuburan bukan mengadu kepada kuburan. Untuk apa kepada kuburan? Zurul kubura fa innaha tudzakkirul maut, hadis sahih Muslim. Ziarahilah kubur kan dapat melembutkan hati, mengingatkan kematian. Maka orang-orang yang membid'ahkan ziarah kubur, dia biasanya suudzon, buruk sangka kepada yang suka ziarah kubur. Ini wajah-wajah suka kuburan ini, ya. Kayaknya sudah ke Habib luar Batang tuh, ya. Saya mau tanya, antum nyembah kuburan enggak? Pasti enggak. Lalu kenapa mereka nuduh antum nyembah kuburan? Terus ada ustadz yang katanya S3 di Madinah, terus mengatakan bahwa orang yang mengadakan haul abah gurus kumpul mengingat kematian abah gurus kumpul itu orang-orang bodoh. Itu orang jutaan, bro, dan itu separuhnya ulama dibilang bodoh. Baru belasan tahun kuliah udah berani mengatakan orang yang punya sanad hadis di dunia itu Syekh Yasin, dan Syekh Yasin menurunkan sanad hadis yang paling banyak kok murid-murid Abah Gurus Kumpul. Paling banyak orang-orang Banjar, ya. Saya tidak melebih-lebihkan karena saya banyak dapat sanad dari sana, ya. Tapi biasa, ya, suka menuduh. Nih hati-hati. Kita kalau nggak paham, kita lebih baik diam.